Jadi ketika orang kafir punya resepsi acara lalu mengundang kita, fala tulzamu ijabatuhu indal malikiyah wasyafi'iyah wal hanabilah ala sahih min al mazhab. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, tidak wajib hadir dan tidak wajib datang kalau diundang oleh orang selain Islam untuk menghadiri acara resepsi mereka. Ya. Kenapa begitu? Yang pertama alasannya, lianna al-ijabah lil muslim lil ikram wal muwalad wa ta'kidul mawaddah wal ikha. Karena kalau kita menghadiri undangan orang Islam, itu tujuannya adalah untuk saling menyayangi, saling memuliakan, saling menghargai. Artinya wal ikha, ada ukhuwah, ada persaudaraan. Jadi kita datang itu kita merasa dia saudara kita datangi, kita hargai. Nah, itu tidak dibutuhkan. Fala yajibu 'alal muslim lizimmi walil kafir. Dan itu enggak ada, tidak dibutuhkan kepada orang kafir. Sikap kita dengan orang kafir cukup berbaik-baik selama mereka berbaik-baik. Jadi tidak boleh ganggu orang kafir yang berbuat baik, tidak boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, barang siapa yang mengganggu zimmi, maka akulah musuhnya di hari kiamat. Zimmi itu kafir yang membayar pajak, tinggal di negara Islam dan tidak membuat kekacauan, keonoran. Nah, contoh misal Cina-Cina di Lok Semawe ni Pak, kan mereka kan enggak mengganggu. Mereka kerjanya apa? Jualan keramik, jualan mitiau, jualan bakpao, ya. Kadang-kadang dikasih angpau untuk orang yang datang. Pokoknya yang au-au mereka semua jualan. Adakah mereka mengganggu kita? Tidak. Pernahkah mereka mengusik kita? Tidak. Maka tidak boleh mengusik mereka, tidak boleh membunuhi, menjahati mereka. Ini salah satu kelebihan tanah kita Aceh ini, dengan Islam yang kental, tapi orang kafir aman tinggal di sini. Bisa bayangkan Pak, terkenal kentalnya memahami agama, tapi orang kafir aman tinggal di Aceh, tidak pernah dijahati, kecuali ketika sudah mulai menjahati, barulah orang kita mulai memusuhinya. Kalau tidak mengapa. Namun kadang-kadang kita sampai kebablasan, ya, mentolerir mereka sampai kebablasan. Artinya kita biarkan Cina-Cina kadang-kadang dengan terbuka aurat lewat-lewat di kota kita, ya, pakai celana pendek dengan paha bergaris-garis biru. Ya, Bapak jangan bayangkan terlalu jauh. Celana pendek, kemudian wet-wet dalam kota Lok Semawe, enggak ada aturan sedikit pun. Dan mereka tidak takut. Kenapa tidak merasa takut? Karena kita tidak menegakkan agama ini dengan baik. Seharusnya kan mereka walaupun tidak berjilbab, paling kurang tidak berani pakai baju seksi, tapi berani pakai baju seksi. Kenapa? Karena tahu enggak akan ada orang yang mencegahnya. Pemimpin diam, ulama-ulama pun diam. Seharusnya kan buat satu pernyataan. Ni orang-orang yang zimmi, kafir zimmi yang tinggal di Lok Semawe saja contohnya, tidak boleh berpakaian seksi. Boleh tidak berjilbab, tapi tidak boleh berpakaian seksi. Seharusnya kan begitu. Tapi coba lihat kenyataannya, Pak. Tidak ada. Kenapa? Kita izzah kita tidak ada, kemuliaan kita tidak ada, sehingga dilecehkan oleh orang, menganggap tenang aja, mereka enggak akan berani mencegah kita. Apalagi mereka punya baking soda. Jadi berani sekali melakukan hal begitu. Nah, jadi jemaah melakukan Allah, dalam urusan undangan walimah dari orang kafir tidak wajib dihadiri, ya. Boleh tidak datang karena tidak ada suruhan Allah untuk membina ukhuwah kepada mereka. Sekaligus alasan kedua, li'annahu la ya'manu ikhtilat ta'amihim bil haram wan najasah. Alasan kedua, tidak ada yang bisa menjamin amannya makanan yang dihidangkan dari sesuatu yang haram. Tidak ada. Oh, mereka mengatakan, karena begini Pak, kita salah faham kadang-kadang. Ada orang Cina jualan mie, misal mie pangsit kah, mie tiaw kah. Ketika kita tanya, ni ada campur dengan minyak babi tidak? Tentu mereka jawab, tidak, mana ada kami campur, tidak. Minyak babi itu hanya untuk kami saja.
Benar, mereka enggak campur dengan minyak babi. Cuma mereka tidak faham hukum bahawa belangong mereka yang mereka gunakan itu, belangong apa? Kuali yang mereka gunakan, kan mereka tidak faham dalam agama kita, itu kuali itu baru suci apabila disamak. Dan khusus anjing dan babi, cara menyamaknya adalah 7 kali. Dan salah satunya dengan cara dicampurkan dengan tanah. Dan itu tidak dilakukan dan mereka enggak faham. Coba bilang samak saja mereka enggak faham. Lalu mereka mengatakan enggak campur dengan minyak babi. Benar, enggak dicampur. Tapi mereka tidak faham bekasan yang belum disamak menyebabkan makanan pun terkena najis itu. Nah ini sehingga kita ketika menghadiri acara resepsi orang-orang di luar agama kita, resikonya adalah termakan makanan yang diharamkan Allah SWT. Jadi urusan anjing dan babi, kalau dalam mazhab Syafi'i paling tegas, sampai dalam kitab-kitab dari yang paling kecil, dari Matan Takrib sampai yang paling besar, itu sampai dituliskan semua dari anjing dan babi, wa ma tawallada minhuma, dan yang lahir dari keduanya tetap haram seluruh tubuhnya, bulu-bulunya. Jadi bukan hanya air liur. Kalau dalam mazhab Malik hanya air liur, dalam mazhab Syafi'i seluruhnya sampai yang lahir dari keduanya, anak-anaknya. Maksudnya begini, kalau seandainya anjing kawin sama ayam, seandainya Pak, anjing kawin sama ayam, lalu ayam ini hamil. Bapak jangan bayangkan terlalu jauh juga. Tak fikir kibancara. Yang penting kayak gitu saja bayangkan. Ya. Ayam ni hamil, kemudian lahir anak ayam dari hasil perselingkuhan dengan anjing. Ini fisiknya fisik ayam, tapi kita tahu ini hasil dari perkawinannya dengan anjing. Itu yang dimaksud. Ayam ini pun harus ditandai, ini ayam bernajis. Sampai begitu dalam mazhab Syafi'i. Ya. Tapi kalau kita yakin ini hasil perkawinannya dengan anjing, tapi biasa ayam enggak mau sama anjing, Pak. Kalau sama-sama bebek dia masih mau, sama anjing dia tidak mau. Ayam pun tahu mana yang bernajis. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, diundang oleh orang kafir, jangan merasa tidak enak harus datang, tidak. Boleh tidak datang karena tidak ada satu kejelasan pun tentang halalnya makanan yang disediakan. Ya, itu belum lagi bicara tentang apakah mereka menyembelih daging atau ayam seperti yang kita lakukan. Dalam hukum fikih kita, berdasarkan surat Al-Maidah ayat 5, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Kata Allah, makanan orang-orang ahlul kitab itu halal bagimu, kata Allah. Siapa yang dimaksud ahlul kitab? Kalau sudah ditambahkan kalimat ahlun pada kitab, maka yang dimaksud tidak ada lain yaitu ahlut Taurah wal Injil, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dalam fikih, Pak. Jadi memakan makanan yang disembelih oleh orang Yahudi dan Nasrani itu halal. Halal, boleh dimakan. Sampai salah seorang isteri Nabi membawa makanan yang dikirimkan oleh seorang Yahudi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kita tidak tahu ini apakah ini disebut nama Allah atau tidak," misal contohnya. Dalam perkataan sahabat itu, kata Rasulullah, "Kalau begitu makanlah, sebutlah nama Allah." Dimakan oleh Rasulullah. Dan ketika usaha meracuni Rasulullah juga dikirimkan daging dari seorang perempuan Yahudi. Rasulullah juga memakannya. Nah, jadi kalau disembelih oleh Yahudi dan Nasrani halal dimakan dengan syarat. Pertama, cara menyembelihnya cukup dengan rukun yang kita terapkan dalam syariah, yang Allah terapkan dalam syariah, yaitu terpotongnya halqum, dan 2 mari. Kalau mereka melakukan ini, maka sudah satu syarat lewat, walaupun yang sembelih mereka. Nah, jadi yang penting terpotong halqum dan 2 mari. Lalu kemudian tidak dipukul dengan tidak disembelih atau tidak dimatikan dengan cara selain itu,
Jadi kalau dipukul dengan palu, dikontakkan dengan listrik atau apa saja, nah itu berarti tidak disembelih. Ini kembali berubah jadi haram walaupun yang melakukannya adalah ahlul kitab. Kemudian syarat kedua, tidak menyebut nama selain Allah. Jadi ketika mereka menyembelih binatang, sesuatu yang dipersembahkan dalam acara walimah, ketika disembelih itu mereka tidak menyebut nama selain Allah. Jadi bukan kusembelih ini demi Yesus, kusembelih ini demi Yahweh. Misal kalau orang Yahudi, Yahweh Tuhannya. Kalau orang Aceh, ayah pergi, ayah pindah. Nah, jadi hal seperti ini kalau enggak disebut nama Allah tidak mengapa. Yang penting jangan sebut nama selain Allah. Jadi ketika mereka menyembelih enggak sebut apa-apa, diam saja, itu halal. Tapi ketika menyebut nama selain Allah, maka berubah menjadi haram. Itu dalam fikih. Jadi oleh karena itu kita pergi ke negara-negara yang kalau negara itu mayoritasnya Nasrani atau Yahudi, makanannya masih boleh dimakan. Itu ada pertanyaan lagi, apakah harus ahlul kitab yang dulu atau boleh yang sekarang? Karena sekarang kan kitabnya sudah diubah-ubah, diselewengkan. Dalam banyak pandangan tidak peduli mau mereka rubah atau tidak, yang penting mereka masih beriman Nasrani dan Yahudi, masih boleh kita makan. Namun dalam mazhab Syafi'i dipertegas harus ahlul kitab yang benar-benar kitab yang asli. Jadi begitu kalau dipertegas dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau kita ke negara-negara mayoritas Yahudi dan Nasrani, insya-Allah makanannya masih banyak pendapat yang membolehkannya. Tapi kalau kita ke Thailand, ini ke Thailand misal contohnya, kita berdiam di Bangkok berapa hari, lalu kita makan ayam, daging yang mereka buat. Thailand itu agamanya apa? Buddha. Orang Thai itu orang itu Buddha. Itu jarang sekali mereka yang Kristen. Walaupun ada, apalagi Yahudi. Nah di situ lebih bahaya karena selain agama ahlul kitab itu total enggak boleh. Selain ahlul kitab itu total, mau sebut nama Allah, mau disembelih baik atau tidak, kalau mereka yang melakukan tidak boleh. Makanya lihat-lihat tempat. Seandainya orang Islam yang sembelih itu tidak disyaratkan harus menyebut apapun kecuali hanya sunnah saja. Misal di pasar impres, kita yakin yang sembelih orang Islam, kita enggak lihat dia baca bismillah, tidak mengapa, selama rukunnya dapat, kita enggak lihat dia baca bismillah. Jangankan bismillah, sembahyang apa? Bolehkah memakan hasil sembelihan dari orang tidak salat? Selama dia Islam, tidak disyaratkan seperti Yahudi dan Nasrani. Kita lihat dipotong campak, mulutnya sambil merokok, mana sempat baca bismillah? Dinyup rukuk sabuh babah ni Pak. Mana sempat dia baca bismillah kadang-kadang. Bolehkah makan? Boleh. Syaratnya kalau orang Islam yang menyembelihnya, itu tidak disyaratkan harus menyebut, karena membaca bismillah dalam hukum sembelih pun hanya sunnah. Membaca salawat sunnah. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini makanya kenapa boleh tidak hadir di acara orang-orang kafir yang mengundang. Namun bolehkah hadir? Ini kan tadi disebutkan boleh tidak hadir, bukan haram hadir. Bolehkah hadir? Nah, jawabannya hampir semua para ulama mengatakan tidak dilarang untuk hadir, selama bisa menjaga diri dari perkara-perkara yang haram tadi. Jadi jangan sampai disediakan khamar, kita minum, lalu kemudian kita makan makanan yang kita tidak yakin. Selama masih bisa jaga diri, tidak mengapa. Misalnya kita datang, kita bawa rantang sendiri. Kita datang acara resepsi orang kafir, kita bawa rantang, Pak. Kita bawa ikan lado sendiri, kita bawa kuah sendiri, kita bawa daging sendiri. Bolehkah hadir? Boleh. Nah, cuma orang itu agak bingung saja. Ini orang agak kurang pas kayaknya. Datang ke walimah orang tapi bawa makanan sendiri, tapi boleh. Nah, di saat seperti itu para ulama mengatakan dibolehkan, la ba'sa bi zihab ila dhiyafati ahli zimmah. Tidak mengapa kalau mau hadir, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah diundang oleh orang Yahudi. Dari riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Anas, anna yahudiyan da'an nabi sallallahu alaihi wasallam ila khubzi sya'irin wa ihadati suhnah fa ajabahu
Rasulullah pernah diundang oleh orang Yahudi untuk makan roti. Artinya undangan makan-makan. Yang disediakan adalah gandum, roti dari gandum, dan itu wa ihalatus suhnah. Mereka berhangat-hangat dengan Rasulullah. Artinya mereka gembira dan Rasulullah pun memenuhi undangannya. Fa'ajabahu. Jadi boleh menghadiri undangan dari golongan orang-orang di luar Islam. Nah, ini semua dibolehkan apabila kita bisa menjaga keadaan tersebut. Baik. Saya berhenti dulu karena ada ketukan yang saya dengar. Jadi silakan.